pada hari ini kita akan belajar dasar-dasar menggunakan layer di GIMP. Pertama-tama kita akan mulai dengan membuat sebuah file baru, file, new, dan di sini kita akan mulai dengan yang mudah saja, ukuran ini, ukuran gambar atau image seperti ini, kemudian kita tekan OK. Di sini kita memiliki sebuah gambar yang sepenuhnya putih. Nah, untuk menambahkan layer atau bahasa Indonesianya adalah lapisan, kita bisa menambahkan lapisan layer dengan klik kanan, new layer. Di sini kita namakan layer 2, begitu saja. Nah, ini akan membuat sebuah layer baru dengan ukuran image seperti di sini, dengan opacity 100%, artinya tidak level transparansinya 100%, tapi ini sepenuhnya kita mulai transparansi dulu. Kita tekan OK. Kemudian pada layer kedua ini, saya akan menambahkan, menulis sesuatu dengan menggunakan paintbrush warna hitam. Misalnya di sini saya tulis paintbrush warna hitam, saya tulis A, B, C. Nah, tulisan ini akan tergambar pada layer yang sedang aktif. Dalam hal ini adalah layer 2. Ini yang tampak di layer 2. Dan di belakang layer tersebut, kita taruh background kita, di sini warna putih. Nah, GIMP menggambarkan layer dan transparan ini dengan pola papan catur seperti ini. Ini menandakan kalau bagian piksel-piksel di sini pada layer tersebut adalah transparan, sehingga dia menunjukkan layer yang di bawahnya. Untuk menambahkan layer yang baru, kita bisa juga menggunakan tombol di bawah di sini, yaitu create a new layer ya. Kita klik, lalu kita namakan layer 3 dengan setting yang sama saja. Nah, kita di sini mau menggambar pakai paintbrush saja lagi dengan warna yang berbeda, misalnya warna biru. Di sini aku akan menggambarkan beberapa lingkaran warna biru. Secara acak saja. Nah, saat ini kita memiliki 3 buah layer. Jika kita ingin membuat sebuah layer tidak terlihat, invisible, kita bisa mengklik gambar mata di sini. Misalnya layer 3 kita buat tidak terlihat, maka kita klik dan lingkaran berwarna biru akan tidak tampak. Begitu juga dengan layer 2. Jika kita klik lambang mata di sini, maka layer 2 tidak tampak. Kita bisa membuat misalnya hanya background dan layer 3 saja yang tampak. Itu juga tergantung mana yang visible, mana yang terlihat, dan mana yang tidak. Kita dapat juga menambahkan layer baru berdasarkan mungkin file gambar yang kita miliki dengan cara file, kemudian open as layer, dan setelah kita memilih gambarnya, dia akan menambahkan jumlah layer yang kita miliki pada file ini. Di sebelah lambang mata ada sebuah kotak. Ini sangat bermanfaat jika kita ingin melock atau merantai bersama-sama beberapa layer. Di sini misalnya kita lock layer 2 dan layer 3. Kemudian kita menggunakan alat untuk memindahkan, move tool. Kita klik. Jika ini
terantai bersama, maka saat kita memindahkan layer, dia akan berpindah secara bersama-sama. Bila rantai ini kita lepas, dan layer 3 sedang dalam keadaan aktif atau tampak biru seperti ini, jika kita memindahkan layer, dia akan hanya memindahkan layer 3 saja atau lingkaran-lingkaran biru saja. Nah, layer ini bisa disesuaikan urutannya. Misalnya kita menginginkan layer 2 berada di paling atas. Maka kita bisa aktifkan layer 2, kemudian tekan lambang panah di sini. Maka itu akan terpindah ke atas, dan seperti kita lihat di sini, garis hitam di sini akan berada di atas lingkaran biru. Layer juga bisa disesuaikan ukurannya. Misalnya di sini adalah tombol scaling tool. Bila kita klik, maka kemudian kita bisa meresize atau mengubah ukuran dari layer tersebut. Bila kedua layer ini disambung atau digabungkan menjadi satu, maka saat meresize layer tersebut akan teresize bersama-sama beberapa layer. Ya, di sini tampak bahwa lingkaran biru juga akan menjadi lebih kecil. Di atas layer ada pengaturan opacity atau tingkat transparan dari layer tersebut. Misalnya pada layer 3, kita rubah menjadi 50%, maka warna birunya akan sedikit bercampur dengan warna putih yang merupakan background dari layer yang terbawahnya. Karena yang lingkaran biru tadi hanya mempunyai transparansi 50%. Dengan transparansi ini, kita bisa membuat misalnya layer 2 kita turunkan, kemudian layer 3 kita geser. Ya, maka layer 3 akan menutupi huruf B di sini, hanya dia menutupinya hanya 50%. Selain opacity, kita harus juga memperhatikan bagaimana layer itu tersambung dengan layer-layer yang lain. Ini dapat dikontrol dengan beberapa pilihan di sini. Jika normal akan terlihat seperti di sini normal. Misalnya kita ingin layer 3 ini dissolve, maka dia akan membuat cara penggabungan antar layer yang berbeda. Ya, demikianlah basic tentang layer, dan untuk mengekspor, mengubah image ini menjadi file JPEG atau PNG, kita bisa buat file, klik file di sini, kemudian export, dan export as suatu nama file tertentu. Nah, terkadang kita ingin misalnya file pertama kita hanya terdiri dari layer 2 dan background. Kita bisa menginvisiblekan suatu layer, kemudian mengekspor file yang baru tersebut menjadi file yang tidak ada lingkaran birunya. Demikian basic dari penggunaan layer atau lapisan di game. Semoga bermanfaat. Terima kasih.